Oke guys, kita foto. Ini zona 2 ya, Mas? UMKM-nya di mana, Mas? Warung makan Indomie. Ada ini guys ternyata. Saya lapar. Jadi mata tertuju di warung makan Indomie dan sedot WC. Oh, saya baru ngeh setelah beberapa menit saya pahami karya ini itu apa. Ternyata ini bentuk representatif dari beberapa bangunan-bangunan kumuh yang ada di bantaran-bantaran kali Jakarta. Kan kalau kita lihat seperti ini ya guys, di bantaran-bantaran kali di Jakarta, bangunan kumuh di pinggir-pinggir, itu kan memang sangat tidak beraturan dan segala macam stiker itu pasti tertempel. Kalau saya lihat ini, seni membaca zodiak, badut sulap, sedot WC, itu kan random ya guys. Perpindahan antara warung makan, sedot WC, dan lain sebagainya. Dan kain-kain ini adalah jemuran-jemuran yang tertinggal di sana. Oke. Ahli sumur. Yap, karya yang luar biasa dan pastinya susah bikinnya karena lama, karena satu persatu guys, part-partnya. Oh iya, sekali lagi ya, edukasi buat kita semua yang ada di manapun kalau nonton pameran, jangan di-touch guys, jangan dipegang. Karena apa? Ini karya seni. Kita tidak tahu part mana yang mudah untuk terkoyak, mudah untuk jatuh kalau misalnya kita pegang. Padahal mereka membuat dengan sebegitu hebatnya, tenaga, waktu, pikiran mereka kuras ke karya seni tersebut. Satu, dan kedua, sangat disayangkan kalau misalkan kita di tempat manapun tidak ada kesenian, kalau buang sampah sembarangan. Jangan khawatir, di sini sampahnya banyak guys. Dan yang saya senang adalah banyak pegawai-pegawainya. Jadi kita bisa tanya nih, kalau misalkan kita di sini, kita tanya ke pegawainya di mana aja tempat sampah, atau kita dibantuin kalau misalnya kita punya sampah. Tapi tidak boleh makan di sini guys, tidak boleh makan di dalam area pameran. Yap, ini masuk di zona 2, lebih ke miniatur art. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini dia yang keren, hati-hati. Ini keren dia guys, karyanya dari kaca, lalu di tengah-tengahnya ada gambar wanita yang separuh mukanya itu blur. Ini menggambarkan wanita tangguh, jadi memang sebagai seorang wanita itu serba salah. Jadi wanita karir salah, jadi ibu rumah tangga salah. Dan bentuk dari kesalahan-kesalahan itu dicetuskanlah oleh R.A. Kartini bahwa ada yang namanya emansipasi wanita. Karena apa? Kan zaman dulu nggak boleh wanita kemana-mana. Bahkan di Arab pun baru 2 tahun yang lalu diperbolehkan SIM untuk wanita ngedrive sendiri. Kita bersyukur di Indonesia yang bagaimanapun emansipasi wanita itu terjaga dan tidak ada perbedaan gender. Semua dari kita adalah equal, laki-laki maupun perempuan. Dan ini contoh sorot dari gambaran pikiran-pikiran ruwetnya seorang wanita yang bagaimanapun kita orang timur menempatkan diri harus baik ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai seorang anak terhadap orang tua, dan yang terutama kalau misalkan single, sebagai diri sendiri, menempatkan jati diri yang bagus seperti apa. Ini roadnya wanita guys.
Jadi jangan macam-macam ya dek, kalau kalian punya ibu, nurut sama ibu kalian ya dek. Oh iya ta, sini guys, sini. Ini tutorial masuk terowongan guys. Video jaja, ini kayak Indian ya guys. Jaja, cantik banget. Nah ini dua, ini kayak Indian guys. Kita main Indian di sini. No tas ya, nggak boleh tas ya. Kita main Indian di sini. Kita main Indian di sini. Konten apa sih kan? Dari baban. Dah, Kak. Ini spot kesayangan saya karena saya orang Jawa, saya orang Darjo. Ini spot kesayangan saya. Ini spot tentang wayang. Pakuwon, pawukon, wayang beber. Pasti orang Jawa ini yang bikin guys. Subandi Gianto. Nah, kayak namanya siapa itu? Subandi Gianto. Ini dia guys, kayak namanya calon Bupati Sidoarjo ya. Seorang seniman. Ini dia guys, perwayangan Indonesia. Tek dung, tek dung. Kayak Ki Dalang siapa guys? Ki Dalang yang di Oskadon itu loh. Nggak boleh ngomong merek, Tek dung, tek dung. Guys, kita sudah di zona 3 dan zona 3 perpindahan dari zona 1, 2, 3 itu memang kelihatan nyata. Kalau zona 1 tadi memang banyak tentang art kontemporer, abstrak gitu ya. Lukisan-lukisan begitu. Kalau zona 2 itu kayak modern art. Jadi temanya memang banyak kartun-kartun yang modern-modern gitu. Nah, naik ke zona 3 itu seperti balik lagi yang ke tradisional gitu. Sepanjang zona 3 berjalan itu memang semuanya tradisional, disambut oleh batik tadi, terus lanjut perwayangan dan sekarang juga begitu. Ini seperti apa namanya kalau di Bali itu apa namanya nih di Bali itu nih? Leak ya. Jadi memang balik lagi ke tradisional sepertinya di zona 3 ya. Jadi setiap zona itu memang ada temanya masing-masing guys. Dan saya tertarik perpindahannya keren guys, dari putih langsung menuju merah. Merah menunjukkan berani. Kalau saya lihat itu memang ini seperti leak gitu ya. Karena merah itu tandanya berapi-api, kemarahan, bisa berani, banyak multi tafsir ya untuk warna merah sendiri. Tapi yang jelas keren di zona 3 guys. Dan kalau kalian mau ngadem bisa tuh. Dari naik zona 1 agak panas, 2 panas juga, 3 waktu kalian masuk ada satu ruangan ini sudah ada batik-batik yang tadinya saya itu nari India itu ada. Yuk, guys, lanjut. Ini asik guys. Ini betul-betul tulisan tangan karyanya. Jadi saya nggak bisa touch ya. Tapi yang jelas ini benar-benar tulisan tangan dari media yang ada di sini ditulis pakai. Ini semacam kayak pensil ya. Dan bukti bahwa ini tulisan tangan, coba sini guys. Dari satu huruf ini sama-sama A ya, contoh ya, A beranjak ke huruf A yang lain, beranjak ke huruf A yang lain, itu beda. Dan ini keren. Kalau seandainya sekali saja salah, hapusnya susah guys. Saya bacain ya. Tetapi janganlah beranjak dari situ. Jangan mendekat, jangan pula menjauh dari aku. Biarkan angin lewat dengan beban kenangan yang berat. Dan langit pucat. Jangan sedih dan jangan merasa malang.
Karena sejatinya tidak akan pernah ada yang hilang. Quote-nya keren banget guys. Ini quote tentang perjuangan. Dan kalau bisa kita lihat dari gambar ini adalah, ini keranda bukan ya? Jadi orang-orang bawa keranda terus mau dikubur. Itu pengertian pertama. Bisa juga orang lagi menanam sebuah sayuran kayak wortel itu, ini airnya. Bisa jadi guys. Oke, good, bagus. Kita lihat semua ya guys. Guys, ada satu quote yang juga nggak kalah keren. Ini tentang rindu. Ini juga tulisan tangan guys, pakai pensil gitu, tulis di medianya ini. Tidak ada yang ketikan atau stikeran tempel nggak. Ini pure murni tulisan tangan gitu guys. Aku bacain ya buat siapapun yang lagi merindu. Aku merindukanmu seperti ombak camar kepada ombak. Seperti ombak kepada pantai, seperti angin selatan yang tak henti berderai. Dan engkau akan merindukan aku seperti gerimis kepada pucuk daun kesambi, seperti sungai kepada bebatuan di lereng gunung belantara Lamunan. Dalam banget. Ini kayaknya yang nulis ini rindu berat deh sama kekasihnya. Siapapun kalian yang rindu, saya doakan segera ketemu sama kekasih hati. Guys, kita sudah sampai di zona 3 dan ada satu lukisan. Kayaknya bukan lukisan ini ya. Ini adalah potret hasil jepretan. Nah, lucu aja guys gitu. Jadi motong rumput tapi matanya nggak kelihatan. Nggak tahu nih artinya apa. Katanya Nindi bahwa ini artinya adalah ibu-ibu motong rumput tapi kepanasan. Padahal kan nggak panas ya. Nggak panas kan? Panas nggak guys? Nggak panas dong. Nah, kalian ini maksudnya apa ini? Seperti ini. Coba di zoom, maksudnya apa ini? Ayo. Gitu ya. Iya guys, kalau mau ngaca bisa ngaca di sini. Mau ngerapiin make up, ngerapiin jilbab, saya buat kaca ya. Terima kasih yang buat art seperti ini. Cecilia Patricia Untario, karyanya beliau guys. Tapi bisa buat ngaca. Cekrik. Masuk. Guys, setiap ruangan dari tiap-tiap zona itu beda-beda. Zona 1, zona 2, zona 3 itu setiap masuk ruangan pasti adem. Pasti di situ banyak AC-nya, tapi di sini beda guys. Venus. Saya nggak tahu ini artinya apa, coba harus kita kasih tahu ya. Cari tahu ya. Ini panas di sini guys. Ini seperti ada kolam ya. Entah kenapa ini tidak dikasih AC guys, saya nggak tahu kenapa ya. Oh ternyata ini artinya barong guys, barong. Tapi memang betul-betul panas di sini. Oh oke. Setelah saya baca, saya lihat ini barong-barong. Kalau kita misalkan di Bali, acara barong itu kan memang kayak pembakaran barong gitu kan memang panas ya karena banyak api. Mungkin maksudnya adalah begitu guys. Ya. Oke, karena panas kita lanjut ya guys. Kita masih ada 2 zona lagi. Yuk.
Guys, kita masuk ke ruangan zona 4. Nah, di sini adem guys, dingin. Mungkin karena konsepnya adalah perhutani, jadi dingin guys. Adem di sini, selem, enak. Dan ini masih di zona 4 ya guys, zona 4. Oke, bisa dilihat semuanya. Oke, karena saya dari Sidoarjo, dan kalau orang dari Sidoarjo pasti tahu ikan kebanggaannya itu apa? Bandeng. Ini dia, tulang lunak bandeng Juwana. Pasti yang bikin ini orang Sidoarjo. Karena apa bandeng? Tapi kalau ngomongin Juwana, Semarang guys. Bandeng, tulang lunak. Halo, halo. Ini narik ke sini, yuk ke sini, yuk ke sini semuanya, yuk. Nah, ada apa namanya proyektornya guys, nggak tahu tentang apa ini. Ada satu quote yang keren banget sini guys. Zaman sekarang nggak boleh itu yang namanya baper, nggak boleh Gen Z, milenial, Gen Alpha atau gen-gen sebelumnya, tolong jangan baper guys. Even kamu difitnah kayak, even kamu dibikinin, diomongin yang nggak usah baper guys. Sepanjang tidak melukai secara fisik, nggak ada urusan. Sekarang semuanya begini guys, dan ada satu quote yang keren nih. Biasakan kolaborasi bahkan dengan pihak yang sebelumnya sepertinya tidak nyambung sama sekali. Ini keren guys quote-nya. Oke, yuk keluar yuk. Oke guys, saya terhenti sejenak di sini tadi, mungkin ada sekitar setengah menit ya. Dan ini lorong, kayak lorong kehidupan atau nggak tahu ini apa namanya, pusaran kehidupan, saya juga nggak tahu. Ini juga. Tapi kalau kalian perhatikan, nanti video saya zoomkan ini. Kelihatannya kita itu masuk dalam lorong itu guys. Coba di zoom. Aku ngerasa masuk ya, kayak kerasa masuk ya di sini.